Kita kerja, udah selesai, pada tidur istirahat. Malamnya kita mancing lagi. Di malam itu kita langsung pindah lokasi. Oke. Kita pindah lokasi itu waktu itu kita di daerah Nias, Medan. Kita lebih ke pinggir lagi bang, kita lebih mundur lagi karena kan posisi mau lebaran lah ya. Kita lebih minggir lagi, kita memancing lebih minggir. Dari situ pas kita dalam perjalanan, bisa gue bilang apa ya, diikutin sama lumba-lumba. Lumba-lumba? Ya, lumba-lumba bang. Jadi lumba-lumba itu ngikutin kapal kita nih di samping, terus ngikutin. Ya udah, anak-anak kan mikir kan kapten kan, udah biasa nih sama ikan ngikutin lampu kapal. Tapi di radar, kalau masuk radar ikan kan itu kalau ada ikan kelihatan bang warnanya hijau. Iya benar. Tapi di radar ini kosong, nggak ada ikan sama sekali. Di radar ikan itu kosong. Tapi kenapa ada ikan di samping kapal? Itu dia. Di radar ikan kosong bang. Orang sampai yang wakil kapten gua kan, yang biasa bawa kapal tuh, gantiin kapten wakilnya, dia sampai ngelongok. Sampai begini dia bingung. Gua ke atas dong buat temenin dia. Dan gua udah nemenin dia. Kok di radar nggak masuk ikan? Tapi di sini ada ikan nih, ngikutin bang. Itu kan mau ikan apapun kan kelihatan kalau di radar. Iya. Kalau mau ikan kecil, ikan gede kan kelihatan semua kan di radar ikan. Tapi ini nggak kebaca bang di radar. Ya mikir kan semua kan ya mungkin radar lagi rusak nih, lagi error radar. Udah tuh dimin ya, ikan terus ngikutin bang. Sampai gua di jam 3, itu kan posisi kan kita kan gelap banget jalan ya, gelap banget. Itu gua berdua bang posisi, yang lain udah tidur. Kapal gua ada haluan depan. Posisi teman gue lagi ngeliatin radar, nah teman gue lagi sambil ngeliatin kapal tuh, sambil begini kan nggak ngeliat ke depan, sambil ngeliatin jalur kan, kompas. Tiba-tiba teman gue nengok ke depan, ada sosok kuntilanak bang. Gue juga ngeliat, gue berdua ngeliat. Duduk ngebelakangin gue, duduk aja jadi di haluan itu kita di ujung kapal, dia duduk doang aja bang. Gini aja duduk, ngebelakangin gue. Kata senior gue, yang wakil kapten, udah nggak apa-apa udah. Itu main jaga kapal. Oh. Dia ngomong itu main jaga kapal nggak apa-apa. Yang jaga kapal. Ya gue tetep aja bang. Namanya ngeliat kayak gituan kan, ya manusiawi pasti takut. Iya. Pasti takut gue. Cuman gue ditenangin, udah biarin. Itu mau penjaga sini gak bakal ganggu. Tetep bang di depan. Gak lama, ya pelan-pelan hilang. Jadi tuh hilangnya itu kayak apa sih gue bilang ya. Kayak lama-lama, pudar hilang. Kalau gue kan biasa nonton di TV kan langsung di YouTube loh, langsung hilang gitu kan. Ini yang baru gue tahu tuh dia pelan-pelan transparan hilang. Dari situ gue jauh udah biasa di kapal. Akhirnya gue nyampe di Nias. Itu gue di minggu ke-3 gue di Nias. Udah gue santai-santai kan di Nias bang. Karena kan bulan depannya mau lebaran kan. Iya. Santai-santai dulu aja di situ. Ada yang beberapa orang yang orang Medan yang tahu bahasa Nias sana itu pada kesana bang naik sampan kecil. Naik nih pakai sampan kecil, jalan ke sana untuk ya kalau di sini kan tuker kelapa sama orang-orang pulau. Iya. Tuker kelapa, terus atau tuker minuman tuak gitu-gitu kan. Tuker, pas datang ke sana itu nggak diterima bang, sama orang pulau. Kenapa? Katanya ada COVID, takut. Oh. Nggak diterima. Akhirnya balik lagi kan kapal.
kita nggak keterima. Ini ikan juga percuma dibawa, masukin lagi aja. Dan ikan cumi masukin lagi bang ke dalam freezer kan, ikan sama cumi. Akhirnya mutusin 3 hari kemudian kita mutusin buat berangkat lagi bang, karena katanya ikan lagi rame. Ikan katanya lagi rame di tengah. Udah kita berangkat ke tengah. Posisi itu gue dari Aceh mungkin sekitar 2 hari bang ya. Posisi gue sama Pulau Aceh itu sekitar 2 hari. Aceh ujung sekitar 2 hari lah. Kalau mau ke Aceh 2 hari dari tempat lokasi gue yang udah nyampe. Akhirnya turun jaring bang. Kita nyampe tuh langsung turun jaring. Kita nyampe jam 2, prepare tuh yang pada bolong dijahitin. Turun jaring, kita udah biasa kerja lagi kayak biasa. Dan itu kerja juga bang, bisa gue bilang apa ya, jadi ABK. Kerja rodi, bisa gue bilang kerja rodi sih. Karena kapten itu nggak mau tahu. Kapten nggak mau tahu, lu mau kerja ya udah, lu harus kerja, gitu kan. Kerja, wah itu udah kaca dah bang. Kecuali lu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bangun, ya udah, lu nggak usah kerja. Tapi selagi lu masih bisa sanggup nih bangun nih, walaupun badan lu panas, lu harus kerja. Di situ akhirnya udah pada kerja semua. Ada yang temen gue juga lagi sakit pada kerja tetap. Masuk gue bang di bulan ke-4 nih. Akhirnya gue bulan ke-4 kan. Yang setelah sebulan kemudian yang temen gue kedua ini meninggal nih. Udah masuk di bulan ke-4. Sebenarnya kita lagi di perbatasan bang sama Sri Lanka. Kita habis tukeran kelapa sama kapal Sri Lanka nih. Besokannya kita turun jaring. Jadi kan di Palka itu kan kita di bawah itu ada buat isi 3 orang, 4 orang. Jadi kalau ikan turun masuk ke dalam itu dia ngerapihin. Oh iya. Biar padat, ikan dirapi-rapihin gitu kan. Masuk ikan, ntar turun dia di bawah ngerapihin di tenet gitu kan. Sama buat ngeluarin ikan masukin. Dari situ kita nyuling tuh bang. Ini ikan ini pisahin, ntar naikin ke atas baru masukin ke freezer. Nah temen gua 3 orang di bawah. Nih korban ketiga bang. Jadi dia di bawah, 3 orang di bawah. Yang 2 ini naik bang. Karena kan ikan kita kan turun. Jadi ada serokan ikan, itu sekitar berat mungkin 2 ton, 3 ton bang ikan. Ya bahkan sampai ya ada yang kadang kalau penuh banget tuh bisa 5. Teman gue yang satu ini nggak tahu bang di bawah. Dia lagi habis nyerok ikan naik ke atas. Nah yang 2 ini naik ke atas. Yang di atas nggak tahu kalau dia di bawah. Sama-sama nggak tahu ya? Sama-sama nggak tahu. Masuklah ikan ke dalam. Masuk nih bang ikan. 5 ton lah, itu penuh. Tindian ikan. Ikan seger bang namanya, masih ada air semuanya, ikan darah semuanya itu masih seger. Ketindian bang di dalam. Karena kan posisi itu kan mau naik ke atas juga licin bang. Itu ada pipa. Jadi kita tuh naik itu nggak pakai tangga, pakai pipa. Jadi itu ada pipa-pipa buat kayak pendingin. Nah kita kalau mau naik itu pakai itu, naiknya begini. Posisinya itu panjang. Jadi kita buat naik di sana nih. Nah dia paling ujung. Masuklah ikan bang ke dalam. Posisi palka penuh bang. Posisi palka penuh, ya kita lama dong kalau buat masukin ikan ke freezer. Akhirnya kita makan waktu itu 2 hari. Buat nguras itu, buat ikan naik ke pindah-pindahin itu dari palka itu ke freezer. Kok nih anak nggak kelihatan? Ini kemana nih anak nih? Kok nggak kelihatan gitu kan? Kata anak, lu ngeliat nggak? Ya aku nggak ngeliat. Selama itu bang, yang selama dia udah ngilang itu. Kira 2 hari, kuraslah nih ikan sampai setengah bang. Sampai setengah palka itu. Temen gue ya udah di dalam. Posisi pendingin nyala bang. Meninggal di dalam. Yang ketiga ini. Meninggal di dalam. Akhirnya udah semua panik. Dan itu ikan juga di dalam itu dibuangin bang. Yang hasil kita ngejaring itu sekitar 8 ton itu dibuangin. Kenapa? Ya karena barengan sama temen gue yang meninggal ini. Ya gue gak tahu, kata kapten juga udah buang aja kan, buang lagi kan. Akhirnya dibuang lagi bang ikan. Akhirnya teman gue sama seperti teman gue yang korban kedua sama pertama nih yang meninggal,
diplastikin juga bang. Sama ya. Sama, diplastikin. Udah gitu dimasukin lagi ke freezer bang. Jadi ada 3 korban di dalam freezer kapal gue itu. Gue juga awalnya mikir bakal dibuang bang, karena kan yang gue tahu di berita-berita kan sebelum gue berangkat tuh kan banyak tuh ABK yang di luar ketika meninggal dibuang ke laut, dibuang ke laut. Ternyata yang kapten gue ini enggak, justru dimasukin ke freezer sama dia, didinginin sama dia di freezer, dibekuin, nanti pas kita pulang baru diinin. Akhirnya udah tuh jalan kita di 4 bulan itu udah seperti kerja biasa lagi bang. Masuklah di hari raya Lebaran. Ya gue pikir hari raya udah seneng nih semua nih. Wah ke darat nih hari raya. Ternyata enggak bang. Gue pikir teman gue ini juga bakal dipulangin di hari raya ini nih. Ternyata enggak. Kita tetap kerja bang. Sadis juga ya. Posisi hari raya. Kalau ya bisa dibilang kapten gue ini apa yang bisa bilang bang ya? Kapten gue ini Cina soalnya. Kan banyak juga kan kapten-kapten gitu kan. Kapten gue ini yang paling tegas lah bang, misalnya dibilang paling tegas di antara pelabuhan itu. Di satu bos ini nih, kapten ini yang paling tegas, paling keras kepala. Itu posisi hari raya bang gua. Seharusnya kan hari raya kan kita istirahat semua dong. Iya. Istirahat semuanya. Nggak ada bang, gue tetap diharusin kerja. Dia bilang apa? Nggak ada hari raya kata dia. Semua kerja. Target kita, ini kalian mau pulang bawa duit apa enggak? Tadi gitu kan. Soalnya semenjak yang teman gue ini bang, yang ini, itu ikan itu belum nyampe nyentuh target bang. Seharusnya kan gue bulan depannya pulang. Tapi tuh ikan itu masih jauh dari kata target. Cumi itu masih jauh dari kata target. Kira ya udahlah, semua nggak bisa ngapa-ngapain bang. Namanya di tengah laut, nggak mungkin kita minta pulang. Udah tanggung kan, demikian kan harus sebulan lagi, udah nggak apa-apa yuk. Akhirnya pada kerja lagi bang di situ. Wah, gue kerja itu benar-benar parah bang. Nggak ada jam istirahat. Full. Pagi ketemu pagi, pagi ketemu pagi, pagi ketemu pagi lagi. Sore ketemu sore. Jam tidur itu paling cuma sekitar mungkin 3 jam, 4 jam bang. Itu gue gimana caranya untuk nyentuh target. Banyak teman gue yang jatuh sakit bang di situ. Banyak banget teman gue jatuh sakit. Akhirnya ya udah dimasuk kita di bulan kelima. Di bulan kelima itu posisi badai bang. Gue lagi di tengah posisi badai. Itu sekitar mungkin ada kali 30-20 knot angin itu. Itu pokoknya kita kapal mati bang. Udah pokoknya terombang ambing aja di kapal. Itu sampai kapal gua kan emang kayu kan, bukan yang kapal-kapal kayak plat besi gitu, enggak. Ini kayu, kapal gua dari kayu. Itu pada hancur bang. Nah yang gue bingung itu, kapten itu tetap mutusin untuk turun jaring. Akhirnya dari situ turunlah. Udah bunyi alarm, itu posisi kapal goyang bang. Kita semua pegangan. Gue bilang nih kapten gila nih, gue bilang. Sampai anak-anak udah gak bisa ngapain, yang penting kerja udah. Turun sampan kecil bang, jadi dia ada sampan kecil untuk ngegiring ikan. Ada sampan kecil, ya posisi kita kan emang harus lampu gelap kan, jadi tuh sampan aja yang terang lampunya. Lampu kapal tuh harus gelap. Jadi lampu sampan kecil itu yang terang. Posisi gue muterin kan bang, jadi jaring itu kita bikin bunder, bulat gitu. Jadi pas gue muterin gini, muterin, kapal itu kan yang kecil kan jalan, mau gini. Ngomong-ngomong kan karena badai tinggi, ombak tinggi kan. Posisi itu tiba-tiba lampu kapal itu hilang bang. Lampu kapal sampan kecil. Oh? Hilang. Dari yang tempat turun jaring awal itu, tengah itu hilang, nggak kelihatan. Posisi kan emang gelap bang gua. Posisi badai, udah angin segala macem, hujan, itu turun. Posisi itu sampan hilang. Semua panik bang.
ya gua nggak, pokoknya semua panik, sampan tenggelam ataupun terbalik kan. Itu dari situ akhirnya jaring naik lagi bang, nggak jadi turun. Jaring tarik lagi bareng-bareng kan rame-rame, jaring nggak jadi turun, tarik lagi, kita buat nyari sampan kecil ini sama ABK yang 2 orang ini. Yang ada di sampan itu ya? Iya, sampan ini kan ada 2 orang. Iya. Udah, akhirnya kita mesti buat nyari bang. Itu kapal posisi emang nggak nyala bang, jadi kita biarin dah ngikutin arusnya nih, karena kan dia pasti ngikutin bang, pasti kan mundur dong ngikutin. Kita juga pelan-pelan kan sambil ngikutin. Itu badai, itu sampai selama perjalanan nggak ketemu bang, nggak ketemu itu sampan. Yang lain udah mikir hilang, udah hilang bang. Yang lain udah pada mikir nggak bakal ketemu, hilang gitu kan. Ya udah pada sedih lah bang. Dalam satu keberangkatan harus ada 5 orang gitu kan yang meninggal. Iya. Akhirnya udah jelang 1 minggu gak ketemu juga. Pas di hari ke-13, posisi badai udah selesai tuh bang di hari ke-12. Udah lumayan redah lah badai. Berarti badai selama hampir seminggu ya? Seminggu lebih bang. Seminggu lebih ya? Iya, 12 hari. Badai itu 12 hari, akhirnya pas dari ke-12 itu paginya tuh udah mulai tenang, udah mulai pelan. Akhirnya kapal mutusin untuk nyari bang. Udah nyalain mesin, kita cari keliling. Itu gue cari di hari ke-12, gue mulai keliling yang lokasi yang tempat hilang itu, sampai yang lokasi yang gue berhenti sampai ke tempat yang hilang itu. Gue puterin kan sama kapten, udah puterin. Minta bantuan kapal lain. Itu gue 4 kapal nyari bang. Minta bantuan kapal lain. Dikontak semua kan. Dikontak. Jadi kapten itu gue kontak ke bos nyuruh anak kapten yang lain tuh buat ngebantu. Di hari ke-13, jelang 1 hari itu baru ketemu bang, posisi kapal sampan kecil itu. Di mana? Posisinya itu, wah, kalau bisa gue bilang agak jauh bang ya. Itu jauh bang, gue perlu 1 malam. Dari tempat yang gue berhenti itu 1 malam ke dia. Ke lokasi sampan itu. Akhirnya ketemu, wah udah pada seneng bang. Udah pada seneng dah tuh kan. Udah pada pada Allahu Akbar, udah pada gitu kan, semua udah pada seneng. Ditarik lah, kita samperin, kita naikin sampan. Itu yang gue bilang ABK itu udah kurus bang. Dua-duanya kurus. Mereka kehujanan di situ, nggak ada perlindungan. Ditanya kan, akhirnya naik ke atas, ditanya sama yang lain, makan dari mana gitu-gitu kan. Ya mereka makan cuma itu bang. Untungnya ada alat pancing di sampan kecil. Emang ada alat pancing di sampan kecil itu, emang ditaruh lah sama yang lain kan. Sama dia juga ditaruh di situ. Jadi kalau misalkan dia mancing, jadi nggak perlu ngambil ke atas lagi. Jadi tinggal di sampan dong diambil, mancing. Untungnya dia bawa pancingan bang, ditaruh situ. Akhirnya dia mancing gitu aja bang, mancing pakai plastik umpannya itu buat makan mentah. Serius mereka makan mentah. Jadi kan ada jarum buat ngejahit jaring, ya mereka cuma matingkannya pakai itu aja bang, tusuk pakai jarum, udah mereka gigit makannya mentah. Mereka makan selama 12 hari itu, mereka makan mentah. Selama hilang itu mereka makan mentah. Minum, ya mereka dari air hujan yang badai itu yang gue bilang. Selama 12 hari. Mereka minum dari situ, mereka tadangin. Ya pokoknya ya udah pucet lah bang. Mukanya udah pada pucet lah, gak seger bisa gue bilang, yang gak kayak awal gitu. Udah agak kurus juga. Yang dia bilang juga di hari ke-10, dia itu di pinggir sama kapal. Ada kapal nyamperin dia, dia bilang. Ada kapal nyamperin dia bang. Itu kapal nyamperin dia, jadi kapal itu sama bang kayak kapal gue lah ya. Sama. Tapi beda bos. Dia ngomong lah ke kapten gue. Beda bos. Akhirnya kata kapten gue, nama kapalnya apa? Nama kapalnya. Bilang lah nih teman gue ini nih.
nama kapalnya. Kapalnya ini, dia bilang. Kaptennya siapa? Ini. Dikontak lah time ini sama yang kapten gue ini ke bos lewat kontak HT kan. Kontak akhirnya dapat bang, katanya itu kapal yang pernah kapal ABK yang tenggelam. Hah? Kapal ABK yang tenggelam. Jadi waktu itu ada sebelum gue berangkat, setahun sebelum gue berangkat itu, setahun atau 2 tahun gitu. Jadi kata kapten gue itu, jadi ada kapal berangkat, kapal jaring sama kapal pancing kan berangkat. Nah posisi kapalnya itu kena badai bang. Oke. Terbalik. 34 orang itu hilang. 34 orang. ABK-nya itu hilang semua sama kaptennya. Kapalnya pun tenggelam. Posisi badai. Nah yang ditemuin sama teman gue itu yang disamperin. Teman gue itu yang disamperin, yang hilang ini kapalnya, yang sampan kecil gue ini yang hilang itu disamperin sama kapal itu bang. Sama kapal yang tenggelam dan ABK-nya itu 34 orang itu hilang. Dia bilang ya semua ya orangnya kayak biasa, sama-sama kayak kita orang. Mereka ya biasa aja, kayak ya udah sambil ada yang ngobrol, ada yang gini. Oh nggak curiga temen lu? Nggak curiga bang, karena kan dia nggak tahu kalau itu kapal pernah tenggelam. Oh temen lu ini yang dua-duanya nggak tahu? Nggak tahu. Kapten gue akhirnya pas cerita situ, temen gue kaget bang, nggak percaya. Itu kan orang ya sama aja kayak ABK biasa, sama aja kayak ABK biasa gitu kan, kata dia, sama aja kayak ABK biasa lah. Terus gue pikir juga, anjir, ada ya gue bilang kayak gini. Dari situ kapten gue bilang, ya udah langsung istirahat. Udah makan belum? Makan dulu. Udah akhirnya dia makan, terus sama yang lain-lain dikasih baju lah bang, kasih baju dia nih, pakai baju. Terus dia suruh istirahat lah, nggak boleh kerja dulu kan. Setelah badai itu 5 bulan, gue pikir di pertengahan bulan ini bakal pulang bang. Wah pulang nih, kata kita udah 5 bulan, justru 5 bulan lebih nih, lebih berapa hari kan. Kapten keluar dari atas, kita tambah ya 1,5 bulan lagi. Dia bilang begitu. Anak-anak tadi kan nggak setuju bang, karena kasihan yang teman gue nya 3 orang ini bang. Iya, yang dalam freezer ini ya. Dalam freezer ini, yang lain tuh nggak mau, kelamaan gitu kan. Karena kan target kita itu kan 5 bulan. Iya. Ini harus tambah 1,5 bulan lagi kan, menuju 7 bulan kan. Iya. Ya udahlah mau gimana lagi bang, udah kapten kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kita cuma kerja doang, dia kaptennya, kita nggak bisa ngapain, kita ikutin aja udah. Jalan gue di bulan ke-6 tuh, akhirnya masuk gue bulan ke-6 bang. Di bulan ke-6 itu gue mulai arah-arah mau pulang bang. Jadi gue itu sambil jalan, sambil ngejaring ikan di arah mau pulang. Itu gue sampai di pulau apa gitu, gue lupa namanya. Masih daerah Sumatera juga, dekat-dekat Medan itu. Tuh gue berhenti situ. Emang kan nggak jauh bang, masih kelihatan lah pelabuhan pulau di sana. Okay. Terang-terang pulau masih kelihatan, lampu-lampu pulau itu masih kelihatan. Gue berhenti di situ bang. Tiba-tiba, apa bisa gue bilang ya? Ada kayak apa ya gue bilang ya? Kayak kain ngelewatin kapal bang. Jadi tuh arah ke pulau kain itu, jadi ngelewatin kapal gue. Kain. Jadi pohon, kayak ini pohon kayak batang pohon gede, itu dibalut kain, ada kainnya, kain putih. Jadi tuh udah bang, jalan ke arah pulau itu. Kapten gue cuma ngomong kayak gini, udah biarin aja, biarin, jangan diambil. Kapten gue, jangan diambil. Akhirnya pada nanya lah, emang kenapa kayak pas selesai itu bang? Kenapa kayak? Bukan, itu bukan pohon. Itu bukan. Jangan yang diambil itu mah. Kalau diambil, kata dia,
kalian nyebur nih, ketarik, udah nggak bakal muncul lagi. Seriusan? Serius bang, katain gue ngomong kayak gitu. Soalnya pernah kejadian waktu pertama, ya 5 tahun sebelum gue berangkat, kan dia bawa kapal juga. Jadi ada ABK-nya itu dari orang Pemalang. Jadi ada kayak baju bang, itu di arah Bengkulu, pas dia lagi berhenti di Bengkulu. Jadi kayak ada baju, ya baju ngambang di air, gimana sih bang? Baju ngambang di air. Temen gue ini ya posisi kan sore. Kalau gue kan biasa kan di kapal kan kalau sore pada berenang bang, lompat dari kapal pada berenang. Diambil lah baju ini sama dia. Ya gue nggak tahu kenapa ada baju itu diambil, tiba-tiba temen gue tenggelam. Itu yang ABK lain pada ngeliat, ya dikira sama yang lain kan baju itu kan jadi nyelam bang, dan selama itu nyelam ke dalam. Nah temen gue udah ke dalam mau diambil. Aman anak ya, dia dipikir mau ngambil itu kan. Iya. Nggak muncul lagi. Ngikut ya? Nggak muncul lagi bang. Sampai anak-anak yang senior gue itu yang 5 tahun itu, yang teman-teman orang Pemalang itu, sampai nyebur bang. Nggak ketemu. Nggak ketemu juga? Nggak ketemu mayatnya. Nah makanya dari situ kapten gue ngomong kayak gitu. Jangan diambil, soalnya udah pernah kejadian kan. Di 6 bulan itu kira ya udah gue pas sebulan lagi kan pulang nih, sebulan lagi nih bang. Akhirnya gue jalan, pas gue sampai di Lampung arah pulang itu, di Lampung kapal gue itu sempet tabrakan bang. Tabrakan kapal gue sama kapal feri yang menyeberang ke Lampung, dari Merak ke Lampung. Terus karena kan kapal gue kalau di situ kan kita bisa apa gue bilang ya bang, digelapin lampu. Digelapin, jadi tuh kapal itu nggak ngelihat kalau ada kapal gua. Oh iya. Tabrak bang, tabrak, hancur lah nih lambung kapal gua, hancur. Air udah masuk ke dalam, akhirnya kita mutusin buat manggil kapal yang di pelabuhan nih, suruh masuk nih, terus nyamperin kita buat mindahin ikan. Nyampe itu sekitar mungkin ada dua harian bang ya, dari Muara Baru itu ke yang perusahaan Merak Lampung itu. Nyampe di situ akhirnya kita mindahin ikan bang kapal itu, biar kapal itu nggak terlalu beban berat, biar nggak terlalu tenggelam banget. Kita pindahin, akhirnya pindahin semua ikan, tapi teman gue yang 3 orang ini nggak ada di freezer bang. Hah? Nggak ada? Nggak ada. Di freezer itu nggak ada. Kaget semua. Semua kaget bang, kapten marah-marah. Ini siapa nih? Ulah siapa nih? Ya kapten kan mikir kan pasti ada yang ngebuang. Iya. Hilang bang. Ya semua kaget. Karena kan udah pada pindahin semua kan. Pindahin kapal, sebagian dipindahin biar nggak terlalu parah, sambil kapal dibenerin juga kan sama mekanik tuh, sama ada orang mesin, sambil dibenerin juga kan biar nggak makin parah itu air masuk. Dari situ dibenerin. Nah itu almarhum nggak ada bang, yang 3 itu dicari nggak ada. Di lemari es nggak ada. Dipikir pindahin bang, karena kan gue ada sekitar 3 lemari es. 3 lemari es. Ya kan posisi temen gue kan itu yang dekat dapur lemari es. Ada lagi yang di depan. Dicari ke depan, nggak ada. Sambil bongkar ikan. Kita kan sambil bongkar kan satu-satu kan, 1 lemari es, 1 lemari es. Itu nggak ada bang di 3 lemari es itu. Nggak ada sama sekali pas kita mau pulang. Perjalanan pulang itu nggak ada sama sekali bang. Panik semua, panik. Mau terbalik nggak mungkin bang. Mau dicari kan takut entah dia jatuh ataupun siapa yang ngebuang gitu kan. Tapi abis kalian nggak ada yang ngaku, emang nggak tahu bang. Ngaku emang nggak ada yang tahu itu kemana. Ya jelas semuanya nggak ngaku kan, nggak ada yang tahu itu kemana. Emang adanya di situ, nggak ada yang ngotak-ngatik. Oke lah, akhirnya Katin bilang udah pulang aja dulu biar nanti
kapal selanjutnya aja nih. Kan jadi gue pulang, ada kapal mau berangkat lagi bang. Oke. Paprasan. Jadi pas gue mau pulang, ada kapal tuh dari Muara Baru mau berangkat, nitip. Kalau ketemu, gitu kan. Tapi gak, di pikiran gue juga nggak mungkin lah. Siapa yang mau ngebuang? Nah itu dia. Kan gitu bang, siapa yang mau ngebuang? Perjalanan pulang bang. Sampailah gue di pelabuhan nih. Pas udah pulang nih sampai gue di pelabuhan. Jadi gue 3 pelabuhan itu selama 4 hari. Bongkar muatan. Bersih-bersih segala macam. Gue muatan semuanya. Jadi ada beberapa ikan yang masih ada bang di kapal gue. Masih ada beberapa ikan di kapal gue. Dan pas pembongkaran itu pertama di hari pertama, ya emang tetap masih nggak ada bang teman gue. Pembongkaran hari pertama. Pembongkaran hari kedua tetap nggak ada. Emang karena kan pindah-pindahin ikan lagi kan. Sebagian setengahnya itu kita pindahin lagi kan ke gudang. Kita pindah ke gudang. Di hari ketiga, jadi gue berawal itu dari jam 6 pagi gue mulai kerja bongkar. Udah dong kita mutusin, udah. Ikan kayaknya di palka freezer 1 masih ada deh. Di lemari yang kanan. Kan masih ada tuh bang disisain di lemari kanan. Yaudah bongkar dulu yang di lemari. Freezer 1. Pas dibuka, ada bang temen gue yang 3. Ada. Ada. Tapi sebelumnya udah dicek. Itu selama 2 hari pembongkaran nggak ada. Selama perjalanan 2 minggu yang dari 2 minggu tuh perjalanan itu seminggu yang dari Lampung itu kan pelan-pelan kan kapal karena posisi kapal bocor kan pelan-pelan. Dari perjalanan dari yang perbatasan Lampung Merak itu sampai gua bongkar itu ada kali jarak ya sekitar seminggu atau 2 minggu kan sama bongkar. Nggak ada bang. Di hari ketiga pembongkaran itu ada. 3 orang itu ada. Dan yang lebih gua kaget lagi, di palka itu, di freezer, di bawah ada potongan kaki teman gua yang kedua. Potongan kaki? Awalnya kan cuma 1 kan yang ketemu itu. Ini yang kedua itu ditemuin di bawah, paling bawah lemari. Tiba-tiba ada? Ada. Wah anjir. Semua kaget bang, ABK semua kaget. Posisi kapten udah nggak ada di kapal, kapten udah ke kantor. Sisa ABK doang kan. Udah ABK udah pada panik gimana caranya, udah bungkus lagi. Dibungkus lagi bang pakai plastik. Dikeluarin lah satu-satu kan mayat ini. Dikeluarin. Jadi itu dikeluarinnya itu kita nggak langsung diambulanin bang, nggak. Dia itu dimasukin ke gudang dulu, ditaruh ke gudang. Dibawa ke gudang. Jadi gue nggak tahu. Nah mayat temen gue ini sampai sekarang gue nggak tahu dah dipulangin atau enggaknya. Jadi kita keluarin sampai ke gudang, satu-satu kita keluarin, dan itu posisi juga udah biru, badan semuanya biru bang. Karena posisi kan dingin kan, kita bekuin. Iya udah lama banget itu ya. Itu ya 4 bulan, 5 bulan bang di freezer. Iya benar. Itu udah pada biru, semua udah pada biru, udah pada keras, udah kaku banget. Kita keluarin, dan yang gue bingung itu potongan kaki itu masih seger bang. Yang satu lagi temuin masih seger bang. Mungkin baru 1 hari 2 hari di freezer. Baru 1 atau 2 hari lah di freezer. Kok bisa? Itu dia bang, yang gue nggak habis pikir. Itu baru 1 hari 2 hari lah itu kaki itu, karena yang senior juga ngomong ini kalau lama nggak mungkin. Kalau lama pasti udah beku, udah lengket, sama nanti udah pasti lengket bang. Ini masih seger bang, orang masih darah masih keluar kok. Orang darah seger aja masih keluar dari itu potongan, darah seger itu masih keluar. Akhirnya kita masukin ke gudang, udah selesai di gudang, kita beres-beres lah nih bang. Kita beres-beres, terus yang gua kan bagian bersih-bersih juga lah. Ini persatuin yang bekas korban. Udah gue beres-beres, dan gue banyak, ya gue habis sih bang gue bilangnya. Kulit orang di pinggir-pinggiran freezer itu di bawah. Kan kita kan ngeluarin lemari kan. Lemari itu kita keluarin kan, kita copot-copotin besi-besinya. Terus kita bersihin, kita cuci. Banyak kulit bang.
Kulit orang. Kulit orang. Gue nggak tahu kulit tangan, nggak tahu kulit kaki. Yang gue temuin itu kulit. Itu gue berenam bersihin. Itu kulit. Dari situ akhirnya kita udah selesai pembongkaran bang untuk pembagian uang lah ya. Dan gue ngobrol sama Koki. Ngobrol gue sama Koki sambil nungguin panggilan kan. Gue ngobrol sama Koki. Koki gue ngomong gini. Setiap pemberangkatan pasti ada yang jadi korban. Tapi baru ini saya ngeliat sampai 3 orang. Oh. Di setiap kapal, pemberangkatan kapal, ABK udah pasti ada. Tapi baru ini saya seumur hidup selama 6-10 tahun saya di kapal jadi koki. Baru ini saya ngeliat sampai 3 orang. Biasanya berapa? Biasanya cuma 1 orang bang. Dia bilang, ini baru ini saya ngeliat. Yang untuk, ya dia bilang sama gue, ya untuk jadikan tumbal bisa 1 orang. Tumbalnya ini. Itu pasti? Udah pasti bang. Dia ngomong, udah pasti setiap saya berangkat pasti ada tumbal untuk 1 orang. Tapi itu kita nggak tahu siapanya. Ya. Tapi ini baru ini saya ngeliat sampai 3 orang. Wah itu ikan gue bang pas 1,5 bulan itu melebihi target. Target gue lebih bang. Harusnya target gue itu sekitar 400 ton. Gue dapet 750. Wah, hampir setelah korban ini. Yeah. 3 orang ini nggak ada, ikan melonjak. Hampir mau 2 kali lipat ya? Hampir 2 kali lipat bang, ikan melonjak dapatnya gue. Makanya yang kagetnya Koki di situ. Kita melonjak. Cuma biasanya 1 orang aja. Ini kok sampai 3 orang. Saya juga kaget kata dia. Saya berangkat lama juga biasanya cuma 1. Itu juga jaraknya itu kita berangkat paling 4 bulan baru ada gitu kan, ataupun 3 bulan baru ada. Ini jelang sebulan semua. Jelang sebulan para korbannya ini. Dari situ gue udah nggak mau lagi lah bang, namanya ya gue takut lah untuk berangkat jadi ABK lagi. Tapi sempat ditawarin? Sempat gue ditawarin bang untuk berangkat lagi sama koki gue ini. Sama berarti ya? Nggak beda? Beda kapal. Oh beda? Tapi satu bos, cuma beda kapal. Gue tetap nggak mau bang, karena gue mikir ya dia ngomong pasti ada 1 korban. Kan gue nggak tahu kalau emang gue yang jadi korbannya, kan gue nggak mau bang. Iya. Gitu kan, gue putusin udahlah. Untuk sekali aja, untuk pengalaman gue juga di kapal jadi ABK, kejamnya gimana, jadi ABK itu kejamnya gimana, rasanya gimana selama di laut itu. Ya udah gue stop sampai situ bang, udah gue nggak mau lagi. Karena di situ ya udah gue pulang. Temen gue yang 3 itu juga gue nggak tahu sampai sekarang kabarnya dia dipulangin atau enggak, gue nggak tahu. Intinya yang gue tahu itu dia nyampe langsung dipindah ke gudang. Di gudang itu gue nggak tahu bang, mungkin dia dipulangin atau udah apa, gue nggak tahu. Pokoknya yang gue tahu itu sampai di gudang. Akhirnya itu gue selesai, ya udah pembagian uang, gue pulang. Dan emang gue dapat kabar dari teman gue ini, yang temannya teman gue ini yang korban, yang orang Jambi. Dia pulang itu nggak barengan. Tadinya dia minta pulang bareng bang, si korban sama teman gue ini. Udah barengin aja karena kan dia berangkat berdua. Iya. Kata pihak PT enggak, karena ini mau gue nggak tahu lah ditahan apa gitu bang, ada diurusin apa dulu lah, gue nggak tahu. Akhirnya teman gue pulang duluan ke Jambi. Pulang di Jambi, pokoknya gue dapat kabar itu 1 minggu itu belum nyampe bang. Salah satu korban teman gue ini meninggal. Dari yang gue nyampe itu, yang katanya diurus itu 1 minggu itu belum nyampe. Belum dipulangin. Dari situ gue lost contact sama teman gue yang di Jambi itu. Tiba-tiba ngilang teman gue. Lost contact lah gue. Dan gue gak tahu kabarnya sampai sekarang. Itu sih yang gue alamin bener-bener di kapal. Oke, terima kasih nih Bang Radit. Anjir, gue denger cerita lu nih. Wah parah ya, ini pengalaman terbesar loh jatuhnya kalau misalnya gue ngeliat dari sebelum-sebelumnya. Terbesar gue bang. Tapi kok bisa lu bekerja di kapal itu? Ya karena ya awalnya gue juga mau nyari kerjaan yang inilah bang, di jobs gitu kan, grup-grup jobs. Ya gue dapatnya kapal, gue pengen ngerasain gimana sih. Karena kan gue ngeliat di TV ataupun di YouTube kan
ABK kan happy gitu kan kerjanya kan, mancing. Ya gue mau nyobain. Tapi kan lu belum punya pengalaman. Itu dia bang, makanya gue mau nyari pengalamannya di situ, pembelajaran buat guanya. Oh gini ternyata. Dan yang gue dapetin itu wah ternyata kejam banget. Emang di setiap kapal cumi itu nggak ada prasyarat untuk ketika dia buka lowongan atau apa gitu? Nggak ada bang. Yang penting lu punya KTP, lu ada kartu keluarga, lu ikut berangkat. Oh semudah itu ya? Semudah itu bang. Itu setiap kapal pencari ikan? Setiap kapal. Pasti begitu? Pasti, kecuali kapal ke luar negeri. Nah itu paling kita ada kayak disekolahin dulu ataupun kita dibikin paspor. Itu berbeda lah ya? Berbeda, itu udah tingkatan berbeda. Kalau untuk kapal-kapal yang masih di lokal kayak gitu bang, lu cuma modal KTP, udah bisa berangkat. Oke, dan lu selama 7 bulan total ya? 7 bulan. Berlayar itu ya? Untuk mencari ikan ya? Iya. Anjir, gak bisa ngebayangin gue selama 7 bulan di laut anjir. Di laut bang. Dan kejam juga sih kapten lu. Wah. Gak dikasih bersandar lu ya selama 7 bulan itu ya? Nggak dikasih bang, untuk bersandar. Lebaran pun kita nggak dikasih untuk ngontek. Biasa kan kita kan ke pinggir pulau kan. Yang gua tahu itu kan dari yang lain itu senior biasanya ke pinggir pulau untuk kontak keluarga. Iya. Ini kita nggak dikasih, malah justru lebaran itu kerja bang. Itu dia, wah parah sih. Dan ini yang lebih parahnya nih, yang ketika teman lu hilang nih. Iya. Dan dia mengaku bertemu sama kapal yang mirip sama kayak kapal lu ini. Iya. Dan usut penyusut kapal itu ternyata sudah tenggelam bersama ABK-nya. ABK-nya ya. Tapi temen lu ini sebelumnya belum tahu. Belum tahu. Oh dia baru sama kayak lu. Baru bang. Dia baru. Kalau untuk di Jakarta dia baru, tapi dia biasanya itu di Medan. Oh, nah, tapi sebelumnya dia udah pernah berlayar. Nah, cuman dia di Medan biasanya. Akhirnya dia diajak lah ke Jakarta. Dia baru itu di Jakarta, ikut kapal Jakarta. Biasanya dia kapal Medan. Dan dia nggak tahu kapal-kapal di Jakarta yang soal tenggelam lah, dia nggak tahu. Iya. Tapi nggak curiga berarti temen yang dua lu ini? Nggak curiga bang. Orang dia mikir kapal sama aja kayak ABK yang lain. Dia pikir ya udah kapal satu PT. Dia pikir kapal satu PT. Ketika dikasih bantuan berarti kapal itu kemana tuh? Ketika simpenan, ya berhenti bang. Kapal itu berhenti. Udah sama yang sampan kecil gue itu. Di atas tuh dikasih makan, dikasih minum. Oh. Dikasih makan, dikasih minum. Nggak curiga temen lu ya? Nggak. Dan gue nggak tahu dia tuh dikasih makannya beneran makanan atau apa, gue nggak tahu bang. Tapi pengakuannya dia makanan beneran? Makanan beneran. Nasi sama ikan. Anjir. Dan gue juga nggak tahu tuh. Dan lu juga nggak tahu kan? Dan dikasih tahu kapten lu ya? Iya. Ketika temen lu bercerita ya? Iya. Wah, dan itu juga gue pas pulang dari situ emang gue searching bang. Dan emang pernah ada kapal yang tenggelam. Ada? Ada. Oh coba nanti gue coba mencari tahu ya. Kalau buat teman-teman penasaran nih, bisa lah mencari ya kapal yang tenggelam ya. Di daerah barat. Di daerah barat berarti selat Aceh, apa tuh? Aceh sana. Samudra India. Oh Samudra India. Pokoknya di Aceh ujung bang, perbatasan dengan Sri Lanka. Oke. Nah, Bang Radit, berarti paling jauh itu lokasi titik lu di mana itu? Perbatasan Indonesia sama Sri Lanka. Oh, itu masuknya selat ya? Kalau kayak itu? Iya, Selat India, Samudra India. Oh, Samudra India ya? Itu gue udah perbatasan bang, benar-benar di perbatasan. Apalagi kena badai lu ya waktu itu ya? Kena badai. Anjrit, kena badai. Gua mah nangis itu dah. Minta pulang gua dah. Gue juga tadinya begitu bang, tidur nggak bisa, makan nggak bisa. Kita mau tidur gimana? Nggak bisa. Terombang-ambing. Terombang-ambing, udah gerak semua. Selama 12 hari. 12 hari ya? Kapal nggak nyala sama sekali. Iya. Mandi ya nggak ada yang bisa. Iya benar. Oke nih. Terima kasih nih Bang Radit sudah mau berbagi kisah nih, dimana waktu itu lu sempet jadi ABK kapal Cumi ya. Iya. Oke, buat teman-teman yang sudah menyimak bisa ngambil lah sisi positifnya dan sisi negatifnya. Jadi setiap orang itu pasti punya pengalaman ya. Entah itu pengalaman dari profesi sebagai apa dan sebagai pengalaman di horornya ya Bang Radit ya. Oke Bang Radit,
Sebelum mengakhiri cerita lu nih, lu punya pesan-pesan gak nih buat sobat-sobat sisi lain nih? Buat pesan gue untuk yang kayak cari pekerjaan bang, Iya. kalau bisa cari yang bener aja lah gitu kan, yang benar-benar udah pekerjaan normal. Ya kalau untuk yang biasa untuk jadi ya ABK kapal mungkin udah biasa bang, tapi kalau untuk yang baru gue bilang bisa ya, kalau emang ya tergantung dari kalian juga sih. Kalau kalian mau ya silakan gitu kan, kalau enggak ya menurut gue sih kalau yang untuk baru-baru nih nggak usah deh. Mental di situ. Mental bang kita yang dijaga. Iya bener. Wah, mental yang diadu. Tapi kalau emang ya menurut kalian buat jadi pelajaran ya silakan ambil gitu kan. Tapi kalau untuk gue udah nggak mau lagi sih. Terakhir, pertama dan terakhir buat gue. Udah itu aja. Itu aja. Oke. Sudah cukup ya Bang Radit? Ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.